Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di Aceh saat ini sedang sibuk diskusi masalah kekhawatiran masyarakat Aceh tentang informasi dari TNI bahwa akan ada penambahan 4 batalion di Provinsi Aceh. Nah, terkait dengan wacana tersebut, mendapat respon yang beragam dari berbagai kalangan masyarakat Aceh, baik dari pihak akademisi, mahasiswa, mantan kombatan, dan juga secara umumnya masyarakat Aceh. Di antara sekian banyak komentar-komentar masyarakat Aceh, ada yang pro dan ada juga yang kontra. Yang pro tentunya melihat bahwa kondisi saat Aceh saat ini sangat kondusif, artinya tidak ada lagi konflik, dan jika mereka nanti hadir dan TNI sudah bertambah, bukan lagi menjadi sebuah persoalan karena tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi perang. Namun bagi sebagian masyarakat Aceh, kalau berbicara tentang TNI, Polri, dan khususnya kepada aparat-aparat, ini masih berbau trauma masa lalu. Karena kita ketahui bahwa Aceh telah menjadi sebuah perhatian tentang konflik yang berkepanjangan, penderitaan-penderitaan masa lalu yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Namun juga perlu dipertanyakan alasan kenapa TNI harus menambah batalion di Aceh. Bukankah selama ini tidak ada aksi atau pergerakan bersenjata yang terjadi? Fungsi TNI di Indonesia saat ini adalah untuk menjaga kestabilan negara agar suatu waktu jika terjadi perang, maka peran TNI sangat dibutuhkan. Kenapa kemudian tidak TNI dikirim banyak ke daerah-daerah yang saat ini sedang konflik seperti Papua? Kenapa justru Aceh menjadi target penambahan batalion? Tentu pertanyaan ini harus dijawab oleh TNI sendiri. Apakah pemerintah pusat masih khawatir tentang kondisi Aceh? Atau untuk mewanti-wanti suatu saat akan kembali bergolak? Atau telah mencurigai bahkan akan ada atau sudah ada kelompok-kelompok tertentu saat ini? Tetapi kan kejadian di lapangan tidak seperti itu. Karena kami sebagai masyarakat kecil juga melihat bahwa Aceh saat ini aman-aman saja. Aceh tidak dalam keadaan konflik, bahwa perdamaian di Aceh sudah berjalan hampir 20 tahun. Kenapa masih ada kecurigaan pemerintah pusat yang begitu besar sehingga harus menghadirkan 4 batalion TNI ke Aceh? Atau ada intelijen yang mengamati tentang diskusi-diskusi masyarakat Aceh di media sosial yang sering menggaungkan tentang kemerdekaan Aceh kembali. Dan hal itu saya rasa sangat wajar.
Karena kenapa? Sekarang perdamaian di Aceh memang sudah berjalan, tetapi komitmen pemerintah Indonesia dan GAM tidak direalisasikan. Masih banyak poin-poin dalam MOU Helsinki yang tidak diselesaikan. Masih banyak para kombatan GAM yang hidupnya masih sangat memprihatinkan. Begitu juga korban konflik. Tidak lagi berbicara tentang Aceh secara keseluruhan. Nah, sebenarnya pemerintah pusat harus melihat sejauh diskusi-diskusi tetapi tidak ada pergerakan di lapangan, itu masih bisa ditoleransi. Karena di sini masih ada TNI Polri yang bersiaga melihat situasi Aceh di lapangan. Ada kapolsek-kapolsek di kecamatan-kecamatan yang setiap hari berseliweran di kampung-kampung, tetapi tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi intimidasi, teror, dan segala macam. Artinya kalau saya melihat sebagai rakyat kecil, rakyat kelas akal rumput atau grassroots, belum ada alasan bagi pemerintah Indonesia untuk membangun batalion di Aceh. Karena jikalau pemerintah terlalu mengedepankan ambisi dan kecurigaan yang sangat besar, ini akan menjadi hal yang sangat sensitif kemudian terhadap masyarakat Aceh. Karena pola atau siklus terjadinya konflik bisa kita lihat petanya dari ketersinggungan masyarakat-masyarakat atau mantan-mantan kombatan yang tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Tapi kan saat ini hal itu belum terjadi. Dan kita berharap tidak terjadi sama sekali. Artinya di sini masih belum bisa masyarakat Aceh menerima jika ada wacana penambahan TNI atau pembangunan 4 batalion di Aceh. Sehingga reaksi penolakannya sangat luar biasa. Termasuk ada juga wakil rakyat di Jakarta yang berbicara tentang hal ini. Jadi pemerintah pusat jangan terlalu besar kecurigaannya terhadap Aceh. Selama tidak ada indikasi akan terjadi konflik. Karena kalau dicari-cari kesalahan, nanti akan berakibat fatal. Biarkanlah masyarakat Aceh ini hidup di dalam kedamaian. Masyarakat Aceh baru saja bisa bernafas. Perdamaian ini tidak terlalu lama, baru 20 tahun. Kalau terus dilakukan sesuatu yang bisa menyakitkan hati rakyat Aceh, nanti kita melihat saja akan ada fenomena-fenomena yang luar biasa yang terjadi. Semoga ini menjadi perhatian pemerintah dan aspirasi masyarakat Aceh bisa didengar. Biarlah masyarakat Aceh hidup di dalam suasana hati yang tenang, tidak disusupi oleh kekhawatiran yang luar biasa. Jangan jadikan Aceh ini sebagai daerah yang selalu dituduh makar nantinya, sebagai daerah yang selalu dituduh membangkang kepada pemerintah pusat. Karena tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Ya, semoga saja suara kami masyarakat grassroots atau akar rumput bisa didengar. Dan wacana itu harus dipertimbangkan secara matang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.